Selamat siang Ibu Setia. Selamat siang juga, Bu. Ada apa, Bu Retno? Saya melihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya, Bu Retno. Tidak apa-apa Bu. Maaf, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Bagaimana, Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Saya lagi santai loh, Bu. Mohon maaf, saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa, Ibu. Silakan, Bu. Kalau ada yang mau dibicarakan. Begini Bu, saya mau cerita tentang perasaan saya karena rasanya tidak nyaman kalau saya belum cerita ke Ibu. Dengan senang hati, Bu. Saya akan mendengarkan apa yang dirasakan Bu Retno. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Ibu. Masalahnya apa ya, Bu? Coba Ibu ceritakan. Apa yang sedang Ibu rasakan? Mungkin saya bisa memberikan pendapat. Ibu ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat catatan dari kepala sekolah. Catatan yang bagaimana ya, Bu? Sepertinya semua guru juga mendapat catatan dari hasil supervisi kemarin. Lalu apa yang membuat Ibu menjadi sedih? Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak begitu serius, Bu. Tetapi saya yang Ibu pikirkan juga mungkin tidak begitu serius juga. Tidak serius, Bu? Tidak serius yang bagaimana? Begini Bu, kepala sekolah itu mengkritik tentang proses pembelajaran yang saya lakukan. Apakah Proses, Ibu tidak bisa mengelola? proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana? Kalau boleh saya tahu, kritik dari kepala sekolah berkaitan dengan apa, Bu Retno? Beliau seperti keberatan dan menunjukkan wajah tidak suka waktu saya mengajar. Karena pembelajaran saya belum mampu mengelola kelas dan kurang inovatif. Dan belum mengimplementasikan pembelajaran sesuai kurikulum Merdeka. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari kepala sekolah tersebut, Bu Retno? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber belajar berbasis proyek. Dan saya sudah mengikuti kurikulum yang berjalan. Tetapi saat saya disupervisi, pengelolaan kelas saya belum maksimal. Ketika saya sampaikan hal seperti itu, beliau merasa tersinggung. Padahal Bu, saya sudah melakukan yang terbaik saat mengajar. Memang iya, di dalam kelas murid-murid sedikit gaduh dalam bekerja kelompok, tetapi tema dan tugas sudah saya berikan dan sudah dikerjakan oleh murid-murid mengacu pada kurikulum. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Ibu Retno dulu ya. Selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya sudah mengejar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Sudah dengan proyek juga secara berkelompok. Dan saya merasa saya sudah kreatif karena murid saya berikan kesempatan untuk berkreasi dan mencari referensi. Mengapa Ibu tidak menggunakan media video atau media sosial atau media yang lainnya, Bu? Menurut saya, cara saya mengajar sudah mengajak murid untuk termotivasi dalam pembelajaran. Siswa juga termotivasi, Bu, dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya pembelajaran Bu Retno sudah bagus.
Lalu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan cara tersebut? Seperti yang kita ketahui kan karakter siswa itu kan memang berbeda-beda ya Bu, dan belajarnya pun kan berbeda-beda. Betul juga, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Mungkin karena saya kurang bisa memfasilitasi kesenangan anak tersebut, sehingga saat diskusi kadang gaduh. Saya harus membuat skenario pembelajaran yang baik ya, Bu. Itulah Bu, pentingnya skenario pembelajaran, sehingga inovasi guru semakin berkembang. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan motivasi atau inovasi pembelajaran yang tepat. Saya pikir ada benarnya juga, Ibu. Setelah Bu Retno tadi bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain jadi terbengkalai, Bu. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Kepala Sekolah menyampaikan hal tersebut kepada Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Saya malu, Bu, nanti akan jadi pembicaraan oleh semua rekan di sekolah. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya Bu. Karena itu, Ibu kurang menggunakan skenario pembelajaran yang baik sehingga belum mengembangkan inovasi saat ini. Dan Ibu memberikan argumen atau pembenaran diri sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang barangkali niatnya adalah agar Ibu mendapat bimbingan gambaran inovasi pembelajaran yang tepat. Iya, betul sekali, Ibu. Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksi dan memperbaiki diri, serta menunjukkan pembelajaran Ibu sebagai contoh praktik baik di sekolah. Sehingga hal-hal positif menambah semangat dalam mengajar, Bu Retno. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Lega rasanya sudah mendapatkan solusi dari pertemuan hari ini. Setelah pertemuan hari ini, apa rencana Ibu ke depannya? Saya mau meminta maaf kepada Bapak Kepala Sekolah, Bu. Lalu apakah ada hal lain yang bisa dilakukan Bu Retno? Kemudian terkait dengan proses belajar, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan bimbingan untuk saya dalam perbaikan proses pembelajaran. Dan saya akan banyak menggali diri dengan memperbanyak referensi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai gambaran kepada kelompok-kelompok yang sudah terbentuk agar tugas atau proyek yang diselesaikan bisa dikerjakan dengan hasil yang baik melalui audio, gambar, video, atau sesuai dengan kegemaran mereka, Ibu. Pemikiran dan langkah Ibu yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bu Retno. Syukurlah, Bu, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan kepala sekolah sebagai pimpinan di tempat saya bekerja. Syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Retno untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman KKG, terutama KKG kelas 6,
Jadi kami bisa bersama-sama saling berkolaborasi. Wah, itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi, Bu Retno. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu sudah memberikan waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita ya Bu. Amin, amin. Sama-sama Ibu, semangat selalu Bu Retno. Terima kasih sekali, terima kasih waktunya dan dukungannya Bu Setia. Sama-sama Bu Retno. Untuk yang selanjutnya saya ya Bu. Ya. Kita gantian. Saya sebagai kuncinya dan Bu Retno sebagai code-nya. Ya, siap. Sudah siap Bu Retno? Kita akan memulai untuk yang kedua. Selamat siang Bu Retno. Selamat siang Bu Setia. Maaf Bu Retno, saya mau meminta waktu sebentar untuk berbincang-bincang atau kucing lah itu bahasanya Bu. Apakah Bu Retno sedang tidak sibuk Bu? Kebetulan Bu Setia, saya sedang istirahat, jadi sedang santai ini. Adakah yang bisa saya bantu Bu? Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Ini Bu, tadi itu ada sedikit permasalahan. Bu Setia ada permasalahan apa? Dan kalau boleh saya tahu, apa tujuan yang diharapkan dari pertemuan kali ini? Jadi dengan perbincangan kali ini, Bu Retno, saya mengharapkan ada solusi dari kegelisahan yang sedang saya hadapi, Bu. Coba sekarang ceritakan, kegelisahan apa yang sedang Ibu Setia rasakan? Begini Bu Retno, saya mau sedikit curhat. Kemarin saya baru saja disupervisi oleh Ibu Kepala Sekolah. Pada saat pembelajaran selesai, saya dan Ibu Kepala Sekolah melakukan refleksi. Bu Kepala Sekolah mengoreksi tentang kurangnya antusias murid pada saat pembelajaran. Murid kurang aktif dalam belajar karena mereka hanya diam mendengarkan penjelasan saya, sehingga pada hasil evaluasi nilai murid cenderung lebih rendah, Bu Retno. Jadi Bu Setia sedang menghadapi permasalahan tentang kurangnya antusias murid ketika mengikuti pembelajaran Ibu ya? Iya betul Bu. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan kurang antusiasnya murid Bu Setia saat proses pembelajaran tersebut? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang membuat murid kurang antusias dalam belajar karena jam pagi itu kan digunakan untuk olahraga ya Bu, dengan guru olahraga. Setelah itu, setelah mereka selesai olahraga, istirahat, terus setelah masuk mereka pembelajaran dengan saya Bu. Nah saat itu kan pelajaran bahasa Indonesia tentang membuat karangan dan saya hanya menjelaskan kepada murid. Mungkin karena murid lelah dan selanjutnya saya hanya memberikan penjelasan dengan monoton sehingga materinya membosankan bagi murid. Mungkin seperti itu ya Bu. Wah, sebetulnya Bu Setia sudah luar biasa sekali dalam mengidentifikasi tentang permasalahan yang sedang dihadapi Bu Setia sendiri. Bu Setia pastinya sudah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan tentang metode pembelajaran maupun pelatihan tentang alat peraga yang mendukung dalam pembelajaran. Saya yakin Bu Setia mampu menyelesaikan permasalahan ini. Iya Bu Retno, saya sudah pernah mengikuti pelatihan tentang berbagai macam jenis alat peraga untuk pembelajaran pada saat
kita guru-guru kelas 5 mengadakan KKG itu, Bu. Bu Setia kan pernah mengikuti pembelajaran dan pelatihan dalam KKG tentang berbagai jenis alat peraga. Itu bisa digunakan, Bu, sebagai alternatif. Coba ceritakan, Bu, pernah membuat peraga apa? Dan kira-kira media apa yang sesuai dengan pembelajaran yang Bu Setia lakukan? Saya membuat banyak alat peraga, Bu Retno. Seperti membuat PPT menggunakan Canva dan membuat alat peraga yang lainnya. Berarti Bu Setia sudah bisa membuat PPT menggunakan Canva ya, Bu? Iya, Bu. Oh, iya betul ya, Bu. Mengapa tidak terpikirkan untuk membuat PPT menggunakan Canva tentang berbagai contoh karangan yang ada di koran, atau video, atau buku referensi lainnya ya, Bu? Sehingga murid akan lebih senang dalam belajar dan mereka bisa dengan mudah memahami cara membuat karangan. Nah, betul itu Bu Setia. Saya juga setuju dengan ide dari Bu Setia. Dengan media yang beragam, sehingga semua murid mampu memahami materi dan mereka mudah menangkap materi. Karena setiap murid memiliki kecerdasan yang berbeda. Iya ya, Bu. Kenapa tidak terpikirkan sampai di situ ya? Nah, setelah ini apa rencana yang akan Bu Setia lakukan untuk selanjutnya? Saya akan berusaha untuk lebih mempersiapkan alat peraga sebelum memulai pembelajaran. Selain mempersiapkan alat peraga, apa ada hal lain yang bisa Bu Setia pergunakan? Saya akan mencari referensi buku lain yang sesuai dengan pembelajaran supaya saya lebih banyak menguasai materi, serta saya akan berkolaborasi dengan rekan guru. Begitu, Bu Retno. Bagus sekali itu Bu Setia, itu bisa digunakan untuk mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Saya merasa terbantu sekali, Bu Retno, sehingga saya memiliki banyak ide untuk kedepannya. Dan saya juga merasa lega untuk permasalahan yang sudah saya pikirkan. Dan ini mendapatkan solusi, Bu. Syukurlah kalau begitu Bu Setia. Bu Setia sudah merasa lebih lega, lebih banyak memiliki ide baru untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan. Dari yang sudah Ibu Setia rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Untuk kedepannya, saya akan meluangkan waktu sebelum pulang sekolah untuk mempersiapkan alat peraga dan materi untuk pembelajaran hari berikutnya, Bu Retno. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan lebih giat lagi mengikuti KKG supaya saya bisa menambah ilmu tentang pembuatan alat peraga, Bu. Luar biasa pemikiran Bu Setia. Semoga dengan KKG selain mencari ilmu, Bu Setia juga mampu untuk berbagi ilmu dengan guru-guru kelas 5 yang lain ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu Retno, sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendengarkan masalah yang sedang saya hadapi. Dan sekarang saya lebih plong dan lebih siap untuk menjadi guru yang dinantikan murid-muridnya. Sama-sama Bu Setia. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat ya. Dan Bu Setia bisa memulai bekerja dengan semangat dan tentunya mengedepankan kebutuhan murid. Amin. Selamat siang, Bu Retno. Selamat siang juga Bu Setia. Sudah ini, saya matikan. Terima kasih. Ya.